Kamu sedang apa? Kamu pingsan kemarin. Akulah yang menyelamatkanmu. Begini caramu memperlakukan penyelamat nyawamu. Kalau bukan karena aku, Kamu sudah lama mati. Makanya aku harus memasangkan obat untukmu. Kamu sudah sadar sekarang, kan? Lukamu ada di paha. Kalau tidak diobati, bakal meninggalkan bekas luka. Belum ada yang pernah menyentuh leherku dan tetap hidup. Tapi sekarang, ada. Karena aku akan jadi bosmu. 60 juta dolar. Dalam 3 bulan. Jadi pengawal pribadiku. Musuhku banyak. Masalah juga banyak. Aku juga punya banyak musuh. Nambah satu lagi nggak bakal beda. Selama kau bersamaku, balas dendam apapun yang kau mau, aku bantu. Terus Orion Corporation gimana? Kayaknya dia punya masalah dengan bajingan-bajingan di Orion itu. Aku juga punya masalah dengan Orion. Baiklah. 3 bulan. Audrey Hawkins. Caleb Stafford. Ching. Jangan keluar. Masuk? Ada apa? Nona Hawkins. Mobil di bawah sudah siap, kita bisa berangkat sekarang. Oke, silakan duluan. Kamu hampir terbunuh kemarin. Ini tidak aman. Aku harus pastikan kamu terlindungi, aku akan berjaga di sini. Pasti ada mata-mata di dekatmu. Baiklah. Kamu ngapain? Kenapa? Belum pernah lihat? Aku mau keluar sebentar. Kamu tunggu di rumah saja. Rawat lukamu. Wanita memang nggak tahu aturan. Berani-beraninya bikin kami nunggu lama. Saat ini aku pemegang saham terbesar di Orion Corporation. Kalau aku bilang tunggu, ya tunggu. Kalau nggak mau nunggu, silakan pergi. Aku akan hadir rapat Dewan Lusa tepat waktu. Saat itu, aku akan resmi mengambil alih sebagai ketua Orion Corporation. Dan sebelum itu, kalau ada apa-apa padaku, tidak satu pun dari kalian akan luput dari hukuman. Bunch of losers yang gak guna ini. Gak bisa nanganin satu cewek aja. Audrey Hawkins? Belum pernah ada perempuan yang memimpin Orion sebelumnya. Emang kamu sanggup nggak? Ya, jelas-jelas aku jauh lebih tajam daripada kalian para orang tua bodoh ini. Audrey Hawkins. Satu-satunya alasan kami di sini cuma karena hormat kepada Ketua Mercer. Jangan cari gara-gara. Ketua Mercer yang kamu sebut-sebut itu, Donald Mercer, adalah suamiku dan dia sudah meninggal. Menurut aturan, aku adalah ketua perempuan yang baru. Kamu pikir kamu siapa? Kayak aku peduli sama rasa hormat palsu kalian. Kamu. Setelah aku mengambil alih sebagai ketua perempuan, aku akan menyelidiki tuntas semua akun di bawah departemen kalian. Kalau ada yang pakai nama Orion buat transaksi gelap, di bawah meja, jangan salahin aku kalau aku tendang kalian keluar. Kita nggak boleh biarin cewek gila itu duduk di kursi ketua perempuan. Kalau nggak, kita semua di sini bakal masuk penjara. Si Jalang ini mau ngambil Orion buat dirinya sendiri. Nggak mungkin. Seorang janda punya apa buat lawan kita? Sekarang dia nggak punya siapa-siapa di sampingnya, dan dia nggak punya kekuatan yang nyata. Selama kita singkirkan dia. Sebelum rapat dewan. Hahaha. Mobilnya udah sampai belum? Nona Hawkins, mobil Anda sebentar lagi sampai.
Hati-hati. Cepat, ayo. Kenapa kau di sini? Lagi pula, proyek 60 juta dolar ini. Tentu saja aku harus perhatikan ekstra. Hati-hati dengan orang di sekitarmu. Kau? Kita tidak bisa biarkan mereka mengambil kendali. Mari kita ikuti saja, dan pancing mereka keluar. Beraktinglah bersamaku, tampilkan sandiwara tentang seorang janda berduka yang kencan dengan pacar mainannya. Hah? Selama kau dengar dan ikuti aku, dan lakukan bagianmu dengan baik, ku beri jaminan kau tak akan pernah khawatir soal uang seumur hidupmu. Nona Hawkins, bagaimana kau mau aku berakting? Bukannya anak muda seharusnya kuat? Malam ini, biar kulihat seberapa kuat stamina kau sebenarnya. Besok aku akan ajak kau ke Clearwater Estate sehari. Hanya berdua. Jangan kecewakan aku. Tentu, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Apa yang kau lakukan? Harus bikin keributan biar kelihatan asli. Bikin keributan. Ah. Kusuruh kau mengerang. Pak Herik, ayo gabung. Pak Greer, ayo ikut ramai-ramai. Kalian lanjutkan saja. Bukannya anak muda seharusnya kuat? Mari kita lihat seberapa kuat stamina kalian malam ini. Jadi, itu dia orangnya yang datang menyelamatkannya siang tadi. Ternyata, dia pacar mudanya. Kalau bukan karena pria itu, dia sudah mati atau cacat sekarang. Jangan terlalu emosi. Bukankah dia berencana membawa pacar muda itu ke perumahan Clearwater besok? Tempat itu ada di tengah gunung, jauh dari keramaian. Siapa tahu apa yang bisa terjadi di sana? Benar. Bisa saja terjadi longsor atau semacamnya. Dan dia tidak akan pernah kembali. Hahaha. Nona Hawkins, mobil Anda sudah siap, izinkan saya ikut dengan Anda. Pria ini datang tiba-tiba, saya hanya tidak ingin ada sesuatu terjadi pada Anda. Saya lebih tahu tentang dia daripada Anda. Sejak kapan kau berhak ikut campur urusanku? Keluar. Nona Hawkins, saya tidak tahu berapa banyak mata-mata yang masih ada di sekitar Anda, jadi jangan bawa orang lain. Percayalah padaku. Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda. Caleb. Bagaimana kalau aku yang mempertahankanmu? Aku selalu membuat masalah, dan kau cukup ahli menanganinya. Yang paling penting, penampilanmu juga tidak buruk. Sepertinya Nona Hawkins tidak terlalu akur dengan suamimu. Kamu tidak asyik sama sekali. Suami? Itu hanya pernikahan yang diatur. Semua hanya urusan bisnis. Sangat tidak berarti. Hati-hati. Audrey, bangun. Audrey, bangun. Audrey, bangun. Mereka akan menyusul kita kapan saja. Aku akan keluarkan kamu dari sini dulu. Di luar sana, kamu adalah pengawalku.
Kamu harus memanggilku Nyonya Hawkins. Baiklah, Nyonya Hawkins. Nyonya Hawkins, tetaplah bersamaku. Aku akan membawamu keluar dari sini sekarang. Kamu mungkin satu-satunya orang yang tidak menginginkanku mati. Tentu saja, kamu masih berutang gaji pertamaku. Kalau begitu, aku akan tetap mempertahankanmu. Nyonya Hawkins, kamu harus bertahan hidup dulu sebelum bernegosiasi denganku. Caleb Stafford. Aku merasa tidak enak badan. Kamu demam. Kenapa tubuhmu terasa sangat dingin? Peluk aku, ya. Nyonya Hawkins. Maaf. Aku harus menjagamu tetap aman. Caleb Stafford. Apa yang kamu lakukan? Aku lagi nyegerin diri pakai es. Terus nanti aku yang nyegerin kamu juga? Jangan lakukan itu. Kamu masih terluka. Kalau kamu mati, siapa yang bakal bayar aku? Hidupmu. Juga sebuah nyawa. Malu-malu apaan sih? Lagian kan kamu udah pernah lihat aku? Cepetan pakai baju lu. Anggap aja malam ini nggak pernah terjadi. Baik, Nona Hawkins. Tuan Herrick, ada kejadian buruk. Nona Hawkins dalam masalah. Kemarin, Nona Hawkins pergi ke Ridgeway Drive. Tapi terjadi longsor, dan belum ada kabar apakah dia masih hidup. Kamu boleh pergi sekarang. Tuan Herrick, Apakah benar? Apa yang terjadi? Apakah Nona Hawkins masih hidup? kalau Nona Hawkins tidak ada di sini, siapa yang akan jadi ketua perusahaan Orion? Apakah ini akan mempengaruhi harga saham? Semuanya, tolong jangan khawatir. Apapun yang terjadi, rapat Dewan Orion akan berjalan sesuai jadwal. Kami akan lakukan segalanya untuk menjaga keadaan tetap stabil. Kami pasti tidak akan membiarkan kepentingan para pemegang saham dirugikan. Orion selalu berjalan sesuai aturan. Siapapun itu, kalau mereka terlambat, berarti mereka otomatis kehilangan hak waris mereka. Tinggal 1 menit lagi. Jujur, aku rasa kita bahkan gak perlu naik buat rapat. Sekarang juga langsung aja Tuan Herrick jadi ketua. Siapa setuju, dan siapa yang keberatan? Setuju. Maka saya umumkan. Ketua Orion Corporation kita akan... Tunggu dulu. Saya bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun. Bukan giliranmu, antek rendahan, untuk sukses menjadi ketua. Nona Hawkins, kamu. Bukankah kamu? Bukankah seharusnya saya sudah mati sekarang? Setelah mempekerjakanmu selama bertahun-tahun ini, baru sekarang saya sadar. Saya membesarkan anjing orang lain. Kamu dipecat. Kalau saja saya tidak mendapat masalah kali ini, saya takkan tahu kalau kamu mengubah semua pengawal saya melawan saya. Mengesankan. Audrey Hawkins. Apakah kamu benar-benar akan menjadi ketua Orion?
Dia adalah ketua baru Orion. Karena kita semua sudah di sini, posisi ini pasti milik saya. Baiklah kalau begitu. Karena semua orang sudah tiba, mari kita naik ke atas dan bicara. Kita tidak bisa mengadakan rapat dewan tepat di lobi ini. Orang-orangmu tidak begitu tahu aturan. Karena kamu masih hidup, kenapa kamu tidak langsung menandatangani perjanjian pengalihan saham itu? Hahaha. Bahkan tidak berpura-pura lagi. Audrey Hawkins, tidak akan ada yang mau menerima wanita jahat sepertimu sebagai ketua yang suka mengatur-atur kami. Saat Donald Mercer masih hidup, akulah yang menjaga stabilitas Orion Corporation untuknya. Dia itu cuma orang yang tidak berguna dan tidak kompeten. Aku lebih baik dari kalian semua. Makanya aku bisa mengatur kalian para pecundang. Kamu serius baru saja memukulku? Audrey Hawkins, kami bahkan tidak mau turun ke levelmu. Suka atau tidak, kamu akan menandatangani perjanjian ini hari ini. Kalau tidak, kamu tidak akan keluar dari sini. Kamu satu-satunya yang tersisa dari keluarga Hawkins. Suamimu sudah mati. Tidak ada lagi yang bisa membantumu. Hahaha. Masuk. Sekarang apa? Apa kamu akan membunuhku di Orion? Hahaha. Pengawalmu bekerja untukku. Asistenmu, juga milikku. Selama aku menjaga semuanya tetap diam, tidak akan ada yang tahu kalau sesuatu terjadi padamu di sini. Aku tidak akan menandatanganinya. Sial, kamu lebih memilih jalur yang sulit. Ada apa? Kebakaran. Buka pintunya, cepetan. Ayo. Dia berhasil melewati puluhan penjaga dan masuk ke sini. Dan kau bilang dia cuma mainan Audrey di samping? Siapa kau? Berani-beraninya buat masalah di wilayah Orion. Aku pengawal yang disewa Nona Hawkins. Keamanan Nona Hawkins adalah tanggung jawabku. Tak satu pun dari kalian bisa mengalahkanku. Jangan macam-macam. Ayo pergi. Kau yang bertanggung jawab, jangan biarkan orang lain melihatmu dalam keadaan terpuruk. Ibu Hawkins, boleh saya tanya, apakah Anda sudah mengambil alih posisi sebagai Ketua Dewan Orion Corporation tentang tanah longsor yang Anda alami tadi malam dalam perjalanan? Apakah Anda yakin itu hanya bencana alam?
Kamu sengaja membocorkan jadwal perjalananmu kepada kami. Apa karena kamu ada sesuatu yang ingin umumkan? Hari ini, saya ingin memberitahu semua orang, saya, Audrey Hawkins, secara resmi telah sukses menjadi Ketua Dewan Orion Corporation. Sedangkan soal yang disebut bencana alam itu, tanah longsor itu adalah buatan manusia. Sejak seminggu yang lalu, keselamatan pribadi saya telah terancam. Jadi saya ingin mengatakan kepada semua orang, jika suatu hari nanti saya, Audrey Hawkins, menghilang atau meninggal, itu bukanlah sebuah kecelakaan. Itu akan karena ulah seseorang. Sial. Perempuan itu malah mengumumkannya ke semua orang. Sekarang akan lebih sulit untuk menyingkirkannya. Saat ini prioritasnya adalah untuk membersihkan semua hal kotor di bawah kita. Kita perlu melindungi diri kita sendiri dulu. Nanti masih banyak kesempatan untuk berurusan dengannya. Kamu benar-benar pengawal yang sempurna. Biar saya saja. Luka lamamu belum pulih, sekarang malah dapat yang baru. Istirahatlah di rumah beberapa hari untuk pulih. Kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku setiap kali. Cukup jaga agar aku tetap hidup. Jangan korbankan nyawamu sendiri untuk orang lain. Kamu sebaiknya menginap di sini malam ini. Audrey. Kau tahu musuhku adalah Orion Corporation. Ya. Kau pemegang saham utama di Orion. Kenapa kau tidak memberitahuku? Karena sebelumnya, Kau dulu adalah ketua Orion, jadi kau adalah musuhku. lalu kenapa kau menyelamatkanku tadi siang? Kau bisa saja membiarkan mereka membunuhku. Karena kau bosku. Tapi mulai sekarang, hubungan kerja kita selesai. Aku tidak akan bergaul dengan orang-orang Orion. Bentuk dendam apa yang kau punya terhadap Orion? Mereka membunuh adik perempuanku. Bukan aku tidak tahu. Sebelum Donald Mercer meninggal, aku tidak terlibat dalam konflik internal apapun. Aku hanya punya saham, tapi tidak punya kekuatan nyata. Tapi sekarang, aku ketuanya. Aku bisa membantumu mencari tahu kebenarannya. Kau tahu bagaimana rasanya kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar dekat denganmu di dunia ini? Hanya mencari tahu kebenarannya saja tidak cukup. Entah mereka mati, atau mereka tidak akan pernah keluar dari penjara. Audrey Hawkins, aku beritahu, jika kematian adik perempuanku tidak ada hubungannya denganmu, maka aku tidak akan menanganimu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Bukankah kau ingin balas dendam? Dengan semua luka-luka itu, bagaimana kau akan balas dendam? Adik perempuanmu tidak akan mau melihatmu mengabaikan kesehatanmu sendiri seperti ini kan? Kau tahu bagaimana rasanya kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar dekat denganmu di dunia ini? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Adik perempuanku sendiri juga meninggalkanku. Selamat ulang tahun ke-16. Cynthia, kita akan berbagi liontin ini, masing-masing setengah untuk kita berdua. Yang ini bulan, dan yang ini matahari. Cantik sekali. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu melindungimu. Terima kasih, Audrey. Hei, bukannya kamu ada rencana keluar sama teman-teman? Iya, Cepatlah pergi. Nanti malam kita potong kue bersama. jangan khawatir. Aku tidak akan makan kue di luar. Aku mau kue yang kamu buatkan untukku. Oke, siap. Aku pergi dulu. Jadi, apa Cynthia sudah pulang? Cynthia bahkan tidak pernah pergi ke rumah temannya. Dia langsung hilang begitu saja. Polisi menduga, dia mungkin diculik. Aku harus mencarinya. Aku harus pergi mencarinya. Tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang
Dia satu-satunya keluargaku. Hari ini ulang tahun ke-16-nya. Cynthia. Kamu masih hidup, kan? Kamu cuma marah padaku karena tidak melindungimu. Jadi kamu bersembunyi dariku, begitu, ya? Jangan khawatir, aku akan pastikan bajingan-bajingan itu membayar. Untungnya aku sudah transfer semua dananya. Semuanya akan dikirim ke luar negeri malam ini. Semoga berhasil melacaknya. Jadi, maksudmu tidak ada masalah dengan proyek-proyek Orion Corporation, baik yang dalam negeri maupun luar negeri? Benar, Nona Hawkins. Kalau begitu izinkan aku bertanya, bagaimana cabang luar negeri bisa rugi 200 juta dolar? Kau menggelapkannya? Nona Hawkins, ini bisnis. Kadang menang, kadang kalah. Kenapa kau begitu tegang? Di permukaan mungkin terlihat baik-baik saja, tapi siapa tahu apa yang terjadi di balik layar? Baiklah, mari kita lihat, Nona Hawkins, kalau kau cukup pintar untuk menemukan masalah-masalah itu. Kita lihat saja. Hempehe. Waktunya habis. Jangan khawatir. Aku mengawasinya. Audrey masih di kantor. Siapa itu? Apa maumu? Kau benar-benar akan bunuh dia di sini, dengan semua kamera di Orion Corporation. Ya, Kenapa kau menghukum dirimu sendiri karena kesalahan orang lain? Apa kau benar-benar berpikir, saat kau membunuhnya dan kau berakhir di penjara, adikmu di surga akan merasa terhibur? sistem keamanan di Orion Corporation sudah kusabotase. Terus kenapa? Brian Herrick punya uang dan koneksi. Kalau kau bunuh dia, mustahil kau bisa lolos. Terus kenapa? Satu-satunya orang yang kuperduli di dunia ini sudah tiada. Asalkan aku bisa balas dendam, aku benar-benar tak peduli hidup atau mati. Apa kau sungguh berpikir kalau kau bunuh dia, adikmu akan berterima kasih padamu, dia cuma akan menganggapmu bodoh. Apa gunanya mengatakan semua ini? Orang yang peduli pada hidupku sudah tidak ada lagi di sini. Aku peduli. Caleb Stafford, hidupmu jauh lebih berharga daripada mereka. Wanita, kau tak pernah berhenti bicara. Mau kemana? Aku janji padamu. Aku tak akan melakukan hal bodoh sendiri. Aku sengaja menyelidiki semua proyek itu, hanya untuk menakuti mereka agar bertindak. Malam ini, mereka pasti akan melakukan sesuatu. Jangan lakukan hal gegabah. Bagaimana kabarnya? Kapalnya akan tiba dalam 3 jam. Semua dokumen sudah beres. Besok pagi, semua barang ini akan dikirim ke luar negeri. Aduh, Tidak ada yang mengikuti kita, kan? tidak. Kita bergerak cukup cepat. Dia tak punya waktu untuk mengumpulkan anak buahnya. Ya ampun, Sekarang dia cuma ditemani pengawal yang menyebalkan itu. Mana mungkin dia berani mengejar kita? Hahaha.
Mereka sudah memindahkan barang buktinya. Kita kehabisan waktu. Aku tidak sempat merekrut siapapun yang bisa kupercaya. Hanya kamu yang tersisa, Caleb Stafford. Datang ke terminal Harborview dan bantu aku. Aku tidak akan bekerja untuk siapapun dari Orion. Ini kesempatan terakhirmu. Orang-orang mereka mengelola semua cabang luar negeri. Kalau barang ini dikirim ke wilayah mereka, aku akan kehilangan semua daya ungkit. Hei, Kapalnya sudah sampai. Ayo pergi. ayo pergi. Seluruh kelompok itu sudah pergi. Ini daftar pinjamannya. Mereka mengambil 200 juta dolar untuk pinjaman ilegal. Jadi, semua peti ini diisi dengan Uang tunai. Hahaha. Ibu Hawkins, kau memang punya nyali ya? Dan kau juga cukup cerdik? Hah, sayangnya kau tidak punya siapapun yang bisa diandalkan di sisimu. Hahaha. Bahkan jika kau tahu, apa yang bisa kau lakukan? Apa kau benar-benar pikir bisa membawa bukti keluar dari sini? Kalau menurutku, kenapa tidak bekerja sama saja dengan kami? Tidak ada yang memalukan dalam mencari uang. kalian semua menggunakan nama Orion. Untuk melakukan pembunuhan dan rentenir, tidak ada kejahatan yang tidak kalian lakukan. Tangan kalian berlumuran darah. Pam, pembunuhan. Bagaimana dia bisa tahu? Apakah benar mereka yang membunuh adik perempuan Caleb Stafford? Hei, aku ini, warga negara teladan, tahu. Jangan menuduhku melakukan pembunuhan. Ibu Hawkins, bawa catatannya ke sini. Aku warga negara teladan, oke? Jangan tuduh aku mencuri. Biar ku katakan, aku sudah memberitahu wartawan sebelumnya kalau aku sedang dikejar. Aku bahkan menelepon polisi sebelum datang ke sini. Jika sesuatu terjadi padaku, kalian semua, setiap dari kalian, tidak akan luput. Cepat, suruh orang pindahkan barang-barangnya. Ayo, pergi. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku masih bisa melukai salah satu tanganmu atau mungkin kakimu. Hehe. Berhenti. Satu lagi yang mau mati. Sepertinya pacar mainanmu ini benar-benar peduli padamu. Kalau gitu kalian berdua kami bunuh. Takut apa sih? Cuma mereka berdua. Kurasa dia nggak berani menembak. Jangan bergerak. Lawan orang tua kayak kalian, nggak ada yang perlu ditakutin.
Tangan di kepala. Tiara. Coba bergerak lagi. Nanti ku perlihatkan seberapa jitu bidikanku. Dia bayar berapa buatmu? Aku gandakan. Ikut cewek ini nggak akan bikin kamu maju. Mimpi kali. Kamu duluan, aku yang jaga. Gak guna. Kalau aku tidak tertangkap, polisi bisa datang dan menangkap mereka semua sekaligus. Mereka mungkin sudah mentransfer uang haram itu sekarang. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak punya pelatihan profesional, mustahil kamu bisa mengalahkan mereka. Bertahan hidup adalah kemenangan. Jangan bergerak. Lukanya akan kutangani nanti setelah pulang. Kenapa kau mempertaruhkan segalanya seperti itu? Sudah kubilang, kapanpun kau membutuhkanku, aku akan ada di sana. Biar ku periksa apakah kamu mengalami luka lain. Dari mana kamu dapat kalung ini? Ini dulu punya adikku. Adikmu? Dia berumur 24 tahun, mungil dan langsing, sangat pintar, dan punya tanda lahir di sini. Kamu tahu dari mana? Itu adikku, Cynthia. 8 tahun yang lalu, dia menghilang. Tidak ada kabarnya, hidup atau mati, gadis yang dibunuh Orion. Tunggu, Ya. Dia sudah meninggal. Tunggu, dia, benar kakaknya Maya? Audrey? barusan? Kenapa kamu bilang Cynthia itu adikmu? Apa hubungan kalian berdua? Cynthia? Itu nama asli Maya? Namanya Cynthia Hawkins. Dia adikku. Dia dijual ke kamp pelatihan. Sepertinya dia kehilangan ingatannya, dia tidak ingat namanya sendiri atau siapa dirinya. Seiring waktu, aku mulai mengenalnya. Di tempat yang gelap dan tanpa harapan itu, kami saling bergantung untuk bertahan hidup. Cukup. Tempat itu hanya mengubah orang menjadi mesin pembunuh tanpa emosi. Kami tidak tahan untuk terus membusuk di sana. Jadi kami kabur bersama. Berhenti, jangan lari. Diam, jangan bergerak. Aku bilang berhenti. Kalau kali ini kita tertangkap, kita tamat. Jangan khawatir, aku akan cari cara untuk keluarin kamu. Kami berjuang bahu-membahu. Dengan kekuatan kami sendiri, kami membentuk tim dan mengambil pekerjaan buruan. Dia orang yang paling penting bagiku, dia orang yang paling penting dalam hidupku. Orang yang paling penting. Kalau bukan karena dia berjuang di sampingku, mungkin aku sudah mati sejak lama. Kamu sebaiknya keluar dulu. Audrey? Keluar sebentar saja.
Biarkan aku sendiri dulu. Kamu sudah bangun. Kamu pasti sangat lapar setelah seharian tidak makan. Makanlah selagi masih hangat. Aku tidak mau makan. Agar kamu tidak menagih biaya tambahan. Caleb, kamu sudah keterlaluan. Ini bukan pertama kalinya aku keterlaluan. Kalau kamu mati kelaparan, tidak akan ada yang membayarku. Apakah rasanya tidak enak? Selama ini, selalu ada yang mengawasiku di luar sana. Memantau setiap gerakanku. Mereka semua menunggu, berharap melihatku hancur. Jatuh, Bahkan mungkin mati, agar mereka bisa menghancurkan perusahaan Orion. tapi apapun yang terjadi, ketika aku di luar sana, aku tidak boleh menangis. Aku tidak boleh membiarkan diriku takut. Tapi sekarang Cynthia sudah tiada. Aku sudah tidak sanggup menahannya lagi. Jangan khawatir. Mulai hari ini, aku akan menjadi pedangmu. Mari kita bekerja sama, dan buat mereka membayar untuk Cynthia. Meski harus mengorbankan nyawa kita. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Karena kau adalah Harta terakhir. yang Cynthia tinggalkan untukku di dunia ini. Nona Hawkins, Caleb Stafford, Siap melayani. meski harus mengorbankan nyawaku, aku beri kau 3 hari. Untuk pulih dari lukamu. Kau sudah sembuh sekarang? Berkat perawatanmu yang teliti, Nona Hawkins. Mereka menggelapkan uang dari Orion, dan menjalankan pinjaman gelap di luar negeri. Ini catatan keuangannya. Setiap transaksi. Tercatat dengan jelas. Mereka berani sekali. Walaupun semua ini masih butuh waktu untuk diverifikasi, sudah cukup buat menjerat mereka. Mereka dalam masalah besar sekarang. Jadi kalau aku yang habisi mereka, Aku sudah bantu semua orang. aku tidak akan biarkan kamu lakukan itu. Terus kita harus bagaimana? Kalau mereka berhasil melakukan ini, pasti ada orang kuat yang mendukung mereka. Bahkan kalau kita masukkan mereka ke penjara sekarang, Tidak akan lama. sebelum ada yang menebus mereka. Kalau kamu masih Sendirian, wajar kalau kamu khawatir soal itu. Tapi sekarang kamu punya aku. Aku punya kekuatan lebih besar. Dan uang lebih banyak dari mereka. jadi, sekarang kita harus apa? Ayo kita hadapi langsung. Aku tidak tertarik main aman. Tidak boleh. Bagaimana kalau kamu sampai dalam bahaya seperti waktu itu? Tapi aku punya kamu, kan? Sayangnya, uang haramnya sudah mereka pindahkan semua. Sekarang, Kurasa sekarang, Mereka mungkin tidur di atas tumpukan uang itu. menatapnya setiap malam. sulit bagi kita untuk bergerak sekarang. Tapi tidak apa. Hanya dengan laporan rekening, aku masih bisa menjatuhkan mereka. Kalau kamu tidak bisa bergerak melawan mereka, Aku yang akan lakukan. sudah setengah jam, sebenarnya kamu mau apa? Apa kamu pakai jabatanmu sebagai ketua hanya untuk main-main? Kenapa buru-buru banget? Tunggu sebentar. Hari ini, kita akan selesaikan semua urusan baru dan lama sekaligus. Memang kata orang, bos baru pasti bikin ribut. Tapi kamu terlalu buru-buru. Kita kan banyak di sini.
Mau panggang kita hidup-hidup, Untungnya aku udah mindahin uangnya ke tempat lain, yang dia punya cuma. buku catatan gak guna. Bahkan kalau dia nelpon polisi, masih ada jalan keluar. Kayaknya, Dia udah buntu banget. Aku suruh orang ambil data pendapatan kita beberapa tahun terakhir. Mari kita lihat. Berapa banyak uang kalian para pecundang? telah menguras perusahaan. Dan kalian masih berani bilang. Cewek kayak aku. Gak layak memimpin kalian. Kuartal pertama, rugi 80 juta dolar. Kuartal kedua, Rugi 120 juta dolar. Kuartal ketiga, rugi 40 juta dolar. Untuk proyek industri hiburan, Rugi total. Nona Hawkins, kita kan bisnis sah di sini. Rugi kayak gitu aja. kamu pikir bisa usir kita dari rapat pemegang saham? Cuma karena rugi-rugi ini, itu naif banget. kamu benar. Oke, rambut ditutup. Kamu ngapain? Halo? Nggak ada apa-apa kan? Semuanya berjalan seperti biasa. Hei, menurutmu apa yang ingin dicapai wanita gila itu? Dia mengambil laporan keuangan kita tapi selama 3 hari ini tidak melakukan apa-apa. Besoknya dia langsung menyewa segerombolan pengawal dan mengurung rumahnya. Sekarang, seekor lalat pun sulit masuk ke sana. Lagi pula, uangnya sudah kita pindahkan ke tempat yang aman. Kalau dia mau macam-macam dengan kita, Hah? nggak akan semudah itu. Dia pasti sudah putus asa dan cuma melampiaskan amarah. Tapi kita nggak boleh lengah. Pengawal yang dia bawa itu terlalu tangguh, sulit ditangani. Untuk sementara, kita lihat dulu perkembangannya. Ngomong-ngomong, uang tunainya sudah disembunyikan? Santai saja, ada di ruang aman. Mustahil ada yang menemukannya. Wah, Uangnya banyak sekali. Setidaknya ada 200 pengawal di sini. Kunci ruang aman adalah pemindai sidik jari terbaru dari luar negeri. Biaya pemasangannya 80 juta dolar. Mustahil ada yang bisa masuk ke sana. Selama kita diam di sini, wanita gila itu nggak akan bisa berbuat apa-apa pada kita. Audrey Hawkins, apa yang kamu lakukan? Menerobos masuk? Nona Hawkins melaporkan kalian karena penggalangan dana ilegal dan pinjaman predator. Kami di sini untuk menyelidiki. Ini surat perintahnya. Kamu tidak bisa begitu saja percaya kata-katanya. Kami, bagaimanapun juga, adalah warga yang taat hukum. Setiap dolar, semua tercatat di sini. Ayolah, itu cuma proyek luar negeri, bukan semacam pinjaman. Kamu tidak bisa menangkap seseorang hanya karena satu lembar buku besar, kan? Ini cuma pemeriksaan rutin. Kenapa kamu begitu khawatir? Masa iya kamu benar-benar menyembunyikan uang haram di rumah, ya? Uang haram apa? Jangan ngomong sembarangan. Baiklah kalau begitu, silakan periksa. Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Tunggu saja, aku pasti akan menuntutmu atas pencemaran nama baik.
Kamu yakin sudah memeriksa semua tempat? Tidak ada sama sekali? Audrey Hawkins, untuk mengambil alih Orion, kau benar-benar akan menjebak kami seperti ini? Aku pasti akan menuntutmu dan memberitahu publik betapa jahatnya dirimu, Ketua Orion, sebenarnya. Nyonya Hawkins. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Inikah yang selama ini kau cari? Cek buku-bukunya. Kapten, semuanya cocok. Ini bukan uang haram. Ini bisnis Orion di luar negeri. Ini proyek yang sah. Uang ini hanya dividen kami, itu saja. Ini dari bisnis yang kami lakukan bersama mantan direktur, Donald Mercer, hanya dividen. Apa kamu tahu tentang ini? Saya tidak tahu, dan itu sama sekali tidak benar. Beberapa tahun lalu, meskipun Donald Mercer adalah ketua, dia pada dasarnya tidak berguna. Semua kemitraan bisnis sebenarnya ditangani oleh saya di belakang layar. Tidak pernah ada yang ilegal. Dan kalaupun ada, itu hanya sesuatu yang mereka lakukan secara pribadi. Dengan Donald Mercer di samping. Sebagai ketua Orion Corporation, saya bersedia bekerja sama dengan penyelidikan Anda. Akan mudah untuk mengetahui jika ada masalah dengan uang itu atau tidak. Bawa mereka semua. Dasar jalang. Semua ini gara-gara kamu. Kau sengaja menjebak kami. Hanya untuk mengambil alih Orion sendirian. Kamu tidak akan bergeming, kan? Pernah lihat dia sebelumnya? Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Sepertinya kamu pernah melihatnya. Saya menyarankan kalian semua untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah ada lagi kaki tanganmu? Bagaimanapun juga, dengan tuduhan pembunuhan, kamu sudah tamat. Sekalian saja bawa beberapa orang lagi bersamamu. Kalau cuma uang ilegal, masih ada jalan keluar. Tapi, kalau kamu kena tuduhan pembunuhan, kamu benar-benar tamat. Kami tidak membunuh siapapun. Kami hanya membayarnya untuk mengantarkan sesuatu untuk kami. Pada akhirnya, Donald Mercer lah yang membawanya pergi. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Donald Mercer? Bawa mereka pergi. Kembali dan selidiki Orion secara menyeluruh. Tunggu. Donald Mercer? Kamu tidak mati. Donald Mercer adalah ketua sebenarnya dari Orion Corporation. Pak Mercer, Anda masih hidup? Aku diselamatkan oleh orang-orang baik. Selama ini, aku memulihkan diri di tempat mereka. Dan sekarang, aku dengar ada sesuatu yang terjadi pada Orion, jadi aku langsung buru-buru kembali. Sayang, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Karena aku sudah kembali, Orion kembali di bawah kendaliku. Apa maksudmu semua uang kotor dan dana ilegal ini berhubungan denganmu? Ini semua salah paham. Ini hanya urusan perusahaan. Hanya beberapa usaha kecil yang aku jalankan dengan beberapa pemegang saham kecil. Semua uangnya sah. Sayang, ayolah, kamu harus mengizinkan suamimu. Punya tabungan tambahan sedikit, kan? Pak Mercer, Anda yakin? Tentu, jangan khawatir. Aku akan bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikanmu. Periksa semua aset Orion di luar negeri, sesuka kalian. Mantan ketua Orion, Cynthia akhirnya pergi bersamanya. Kematian Cynthia pasti terkait dengannya. Kalau begitu, karena Anda berkata demikian, kurasa ini pasti salah paham. Silakan. Selidiki sepenuhnya. Agar aku juga bisa tenang. Sayang, kita suami istri. Kamu tidak bisa bertengkar denganku hanya karena sedikit tabungan rahasia, kan? Kita pasangan. Kalau kamu menjatuhkanku, kamu juga akan ikut jatuh. Selama aku pura-pura mati di luar negeri, aku sudah memastikan semua jejakku tertutup. Ibu Hawkins,
Audrey Hawkins. Karena dia bicara seperti ini, pasti dia sudah menutupi asal uang itu. Aku tahu. Penggelapan dan pinjaman gelap. Aku yakin Donald terlibat dalam hal ini. Aku terlalu ceroboh sebelumnya, membiarkannya melakukannya tepat di depan mataku. Hanya jika aku panik dan bertingkah kalang kabut aku bisa membuatnya lengah. Dan berpikir dia sudah menang. Kamu dan dia. Kalian sudah menikah? Ya. Dia mengancamku dan bilang kalau aku terus menyelidiki ini, dia akan menyalahkan semuanya padaku. Bahkan, jika dia masuk penjara, dia akan memastikan aku ikut hancur bersamanya. Tidak mungkin. Kamu satu-satunya keluarga Cynthia yang tersisa di dunia ini. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Jangan khawatir. Tapi, kali ini Donald Mercer kembali. Pasti ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Untuk sementara aku akan tetap dekat dengan Donald, dan tunggu saja apa yang terjadi. Ya. Dan aku akan memastikan aku tetap di sisimu di setiap langkahnya, dan Number. Audrey Hawkins, kau adalah istriku. Baru beberapa hari berpisah, dan kau sudah muncul dengan pria mainan di sampingmu? Sejak kabar kematianmu tersebar, semua orang tua di Orion sudah mencoba segala cara untuk membunuhku. Sebagai seorang janda yang sendirian, kalau aku tidak punya pengawal pribadi, mungkin aku sudah jadi mayat sekarang. Pengawal pribadi. Pasti sangat perhatian, ya? Kamu sebaiknya pergi sekarang. Ya, baik. Audrey Hawkins. Aku cuma khawatir, kalau aku pergi beberapa hari, ada yang mau coba-coba nakal sama kamu. Jangan sentuh aku. Donald Mercer, kamu lupa soal perjanjian pranikah kita. Satu-satunya alasan kita sampai menikah itu karena permintaan terakhir ayahku. Sudah 2 tahun aku ingin cerai, kamu yang selama ini menunda-nunda. Sebenarnya aku mencintaimu. Hei, Audrey, setelah sekian tahun, kamu masih belum sadar? Ganti suasana, ya? Tidak seperti tadi siang waktu kamu mengancamku. Bukannya itu semua untuk dapat lebih banyak uang, supaya hidupmu lebih baik? Apa aku butuh kamu untuk itu? Jangan lupa, satu-satunya alasan kamu bisa duduk aman di kursi ketua itu karena aku. Aku cuma malas berjuang melawanmu untuk itu. Tapi lihat kamu, bekerja sama dengan Oscar Greer dan lainnya untuk melakukan kejahatan atas nama Orion. Jujur, mungkin kamu tidak pantas lagi di posisi itu. Ayolah. Kita sudah menikah. Kita seharusnya satu tim. Memangnya penting siapa yang duduk di kursi itu? Audrey, aku tidak mau cuma jadi suami istri di atas kertas bersamamu. Aku ingin jadi suamimu yang sebenarnya. Pergi sana. Kamu menjijikkan. Kalau dulu aku tahu kamu akan terus-terusan nempel padaku seperti ini, aku tidak akan pernah menikahimu. Mau bohongi siapa? Kamu pikir sebagai wanita, orang akan benar-benar menghargaimu? Semua orang di keluarga Hawkins sudah mati. Aku adalah satu-satunya keluarga yang tersisa untukmu. Tidak. Masih ada Cynthia. Cynthia, dia sudah lama mati. Sekarang cuma aku yang bisa melindungimu. Menikah denganku itu untung buatmu. Jangan cari gara-gara. Cynthia cuma hilang. Polisi tidak pernah menemukan jasadnya. Kenapa dia begitu yakin Cynthia sudah mati? Ayolah. Lepaskan aku. Bodohnya bodyguard ini. Siapa yang izinkan kamu masuk? Keluar. Nona Hawkins, kamu baik-baik saja? Aku bodyguardnya. Aku cuma bertanggung jawab padanya. Baik.
Keluar. Keluar. Baiklah. Aku pergi. Audrey Hawkins. Kamu tidak apa-apa? Caleb, aku nggak mau selidiki lagi. Aku nggak mau ngerusak hidupmu. Semakin dalam kita masuk, semakin susah keluar. Hidupmu juga berharga. Orang-orang yang peduli sama hidupku sudah meninggal semua. Sekarang aku yang peduli. Kamu. Satu-satunya hal berharga yang Cynthia tinggalkan di dunia ini. Kayaknya aku udah nggak bisa nahan diri lagi. Nona Hawkins. Pelacak yang saya pasang di Donald Mercer menunjukkan dia hampir sampai di pintu depan. Perlu aku yang urus ini? Tidak apa. Aku bisa urus sendiri. Jangan beritahu dia dulu. Kamu pergi duluan. Jangan konfrontasi dia langsung. Dia sudah sampai di pintu. Bagaimana aku harus keluar? Dia sudah sampai di pintu. Jendelanya? Lompat lewat jendela. Kamu kira aku ini apa? Pria yang lain itu? Baiklah. Dia di mana? Dia di mana? Audrey Hawkins. Kau masih istri saya? Tapi kau main-main dengan pria lain? Tuan Mercer? Apa yang kau mau dari saya? Donald Mercer? Dia pengawal saya. Tadi malam, di bawah, dia menjaga saya semalaman. Itu tugasnya. Apa tidak ada hal lain yang lebih penting? Kenapa kau tidak kembali ke Orion untuk menemui para fosil tua di sana? Kalau kau tidak mau jadi ketua, kembalikan posisi itu padaku. Oh, aku akan pergi. Tentu saja, aku akan pergi. Pengawal bodoh. Dengarkan. Audrey Hawkins adalah istri saya. Kalau kau berani sentuh dia, tanganmu akan kupatahkan. Saya curiga. Hilangnya dan kematian Cynthia berhubungan dengan dia. Aku curiga. Hilang dan tewasnya Cynthia keduanya terkait dengannya. Dulu. Sebenarnya Cynthia hilangnya gimana sih? 8 tahun lalu, tepat di hari ulang tahunnya. Hari itu aku yang kasih kalung itu ke dia, terus dia keluar buat nongkrong sama temen-temennya. Tapi dia nggak pulang-pulang, padahal udah malam. Malamnya, Donald pulang. Dia bilang Cynthia hilang. Aku nyariin dia lama banget, tapi nggak ketemu. Nggak ada jejaknya hidup atau mati. Kalau dia yang bunuh Cynthia, ada kemungkinan dia ketahuan. Tapi, mengirim dia ke training camp, sebenarnya langkah yang bagus. Soalnya hampir nggak ada yang pernah bisa kabur dari tempat itu. Jadi maksud kamu, tujuannya bukan buat bunuh Cynthia, tapi biar dia nggak bisa ketemu aku lagi. Iya. Misi apa yang dia ambil dari Orion? Dia ditugasin buat ngantar sebuah file. Tapi, nggak ada yang tahu siapa yang nerimanya. File apa? Aku nggak tahu. Tapi ada yang tahu. Halo? Joker? Ini Caleb. Lama nggak ketemu? Tanpa kalian, aku nggak berani ambil banyak tugas. Kapan pulang? Masih ada urusan pribadi yang harus diselesain. Aku nelpon kamu hari ini terutama buat nanya tentang misi yang diambil Maya dulu. Dia diminta buat ngantar sebuah file. Isi file itu apa? Caleb, di pekerjaan kita, ada aturannya. $60 juta. Kamu emang kenal aku. Oke. Proyek apa? File apa? Apa ada hubungannya sama proyek Orion? Itu ngantar beberapa profil cewek-cewek muda. Semua profilnya tentang cewek-cewek muda. Di bawah umur 24 tahun.
Profil para gadis? Joker sangat menghargai nyawanya sendiri. Meski kita tak tahu informasi rahasia apa itu, tetap saja, Joker terus mengawasi segalanya demi jaminan keamanan mutlak. Sejauh ini, berkas-berkas ini tidak menunjukkan hal yang aneh. Apa yang terlintas di pikiranmu? Aku ingat suatu hari. Siapa yang izinkan kamu masuk kamarku dan sentuh barang-barangku? Kenapa kamu membentaknya? Aku yang suruh dia ke kamarmu untuk ambil berkas proyek. Aku mau melihatnya. Audrey, aku salah ambil barang, tapi aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku cuma lihat dokumen-dokumen di meja Donald. Jadi kupikir itu. Apa? Kamu punya sesuatu yang tidak mau dilihat orang? Donald Mercer? Dengar ya, Jangan coba-coba main licik di belakangku. jangan lupa. Akulah yang menempatkanmu di kursi ketua Orion Corporation itu. Bukankah itu cuma dokumen wawancara internal? Aku cuma khawatir ada yang bocorkan. Baiklah, aku terlalu tidak sabar. Maaf, Cynthia. Katakan padaku. Sebenarnya berkas apa itu? Mustahil itu cuma dokumen wawancara biasa. Kalau tidak, ngapain keluarkan uang banyak untuk sewa tentara bayaran mengantarnya? Ada brankas di kantor Donald. Aku akan periksa sekarang. Audrey, kamu tidak sendirian lagi. Biar aku saja yang pergi. Oke. Aku capek banget. Setidaknya besok akhir pekan. Ini semua salahmu. Sekarang aku terjebak pulang kerja selarut ini. Ayo, kita pergi. Yang lain sudah pada pulang. Apa Donald Mercer sudah kembali? Belum. Tapi, dia juga tidak ada di kantor. Keluar. Berhenti bersembunyi. Kamu sebenarnya siapa? Kenapa kamu menyelidikiku? Jangan bergerak. Audrey bersamaku. Sebaiknya kamu lakukan apa yang kukatakan. Audrey ada bersamaku. Sebaiknya kau lakukan apa yang kukatakan. Wah, jadi kau benar-benar peduli pada Audrey? Apa yang kau lakukan padanya? Audrey adalah istriku. Aku akan melakukan apapun yang kuinginkan dengannya. Kau. Sebaiknya kau bekerja sama. Jika kau tidak ingin Audrey mati, ikuti perintahku. Ikat dia dan bawa pergi. Orang ini benar-benar tutup mulut. Dia tidak akan mengatakan apapun. Katakan padaku, sebenarnya untuk apa kau kesini? Apa tujuanmu? Apa langkah selanjutnya, Audrey? Kau sudah menanyakanku banyak hal. Yang mana yang harus ku jawab dulu? Aku sarankan kau pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Kaulah yang menculik Audrey, kau sama sekali tidak mati, angan mati. Atau kau memalsukan kematianmu sendiri. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa kau terus menargetkanku? Gadis yang mengantarkan dokumen-dokumen itu padamu adalah adik perempuanku. Cynthia Hawkins adalah adikmu? Jadi begitu rupanya. Hei,
Tapi apakah Audrey tahu tentang ini? Dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa-apa. Akulah yang ingin membalas dendam padamu, jadi aku sengaja mendekatinya. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Jangan sakiti dia. Jadi, kaulah yang membunuhnya, kan? Orang yang sudah mati. Tidak perlu tahu. Berhenti. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak melibatkanmu dalam hal ini. Tidak apa-apa. Luka kecil ini bukan apa-apa. Mereka tidak akan membunuhku. Audrey Hawkins? Sebenarnya apa yang kau lihat pada anak mainan ini? Bukankah menghasilkan uang serius bersamaku akan lebih baik untukmu? Jika kau ingin menjadi ketua Orion Corporation, aku akan memberikannya padamu. Apapun yang kuinginkan, perlukah aku memintamu untuk memberikannya? Beraninya kau menyentuh orang-orangku? Donald, izinkan aku bertanya, apakah hilangnya Cynthia ada hubungannya denganmu? Bicaralah. Bagaimana mungkin? Kami sudah menikah. Dia pelakunya. Dialah yang membunuh Cynthia Hawkins. 8 tahun lalu, Cynthia dikirim ke kamp pelatihan, di Sangan. Itu juga ulahnya. Cynthia pasti menemukan salah satu rahasianya. Hanya itu alasannya. Donald, tahukah kau, Cynthia baru berusia 16 tahun saat itu. Mengapa kau melakukan ini? Kenapa? Audrey, jangan khawatir. Aku janji akan balas dendam untuk Cynthia. Sudah kubilang bukan aku. Kamu punya bukti? Audrey, serius? Aku selalu memperlakukannya seperti adikku sendiri. Kamu istriku. Tapi kamu lebih percaya orang luar daripada aku. Baiklah, kalau punya bukti, tunjukkan padaku. Tidak ada bukti? Lalu apa yang kamu mau? Bunuh aku? Dan masuk penjara sendiri? Kalau begitu, kita bisa jadi suami istri di neraka. Aku akan membunuhmu. Audrey, Aku akan membunuhmu. Audrey, Lepaskan aku akan membunuhnya. Audrey. Audrey, dulu kamu bilang apa padaku? Jangan biarkan kesalahan orang lain menghukummu. Ini semua salahku. Kalau aku tidak menikahi Donald, Cynthia tidak akan terluka. Sekarang si pembunuh berdiri tepat di depanku. Aku tidak punya jalan keluar. Aku punya. Aku minta Casey Swan untuk membawakanmu pakaian bersih. Asisten wanitamu? Dia salah satu dari kita. Jangan khawatir. Dia tidak akan bocorkan keberadaan kita. Biar aku oleskan obat di lukamu. Sakit? Kalau begitu aku akan lebih hati-hati. Ngomong-ngomong, untuk beberapa hari ke depan, jangan biarkan Donald Mercer menemukan tempat kita. Besok aku akan membawamu ke luar negeri untuk menemuinya. Apa itu si Joker? Dia yang memberimu tugas. Apa dia akan membantu kita? Tidak. Tapi aku bisa membuatnya bicara. Caleb akhirnya kembali. Lama tidak berjumpa. Membawa wanita cantik ke sini. Tidak takut kami akan merebutnya darimu? Dia bersamaku. Baiklah kalau begitu. Joker sedang menunggu kita. Ayo pergi. Joker, lama tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa. Caleb Stafford, teman lamaku. Kalian berdua, keluar sebentar.
Tuan Joker, aku dengar dari Caleb kalau kekuasaanmu ada di mana-mana. Mata dan telingamu ada di seluruh dunia. Aku mau minta bantuan. Aku tidak sebagus yang dia katakan, seperti yang dia bilang. Lanjutkan. Kali ini kamu mau apa dariku? Kamu tahu, aku kabur dari kamp pelatihan. Aku sedang mencoba mencari bos mereka, untuk menanyakan beberapa hal. Apa yang kamu rencanakan? Aku ingin balas dendam untuk adikku, jadi aku perlu mendapatkan beberapa informasi darinya. Maya Stafford, gadis yang kabur bersamamu dari kamp pelatihan dulu? Kamu tahu? Mereka tidak akan membantumu. Itulah sebabnya aku butuh bantuanmu. Kamu bercanda? Kami punya perjanjian dengannya. Hidup berdampingan dengan damai. Sekarang kamu mau aku mengikatnya? Biar aku ulangi. Aku hanya meminta kalian semua untuk mengundangnya ke sini, dan sisanya kami yang urus. Aku janji mereka tidak akan pernah menyalahkanmu untuk semua ini. Kamu cukup berani, Nona. Tentu saja. Kalau tidak, aku tidak mungkin bisa duduk di sini. Sebutkan harganya, akan kubayar berapapun. Caleb, seleramu bagus. Gadis ini benar-benar istimewa untukmu. Tapi sayangnya, aku tidak kekurangan uang. Lalu apa yang kamu mau? Katakan saja. Transaksi luar negeri, kekuasaan, status, apapun yang kamu mau, bisa kuberikan. Apa yang ku mau? Caleb. Kamu sudah tahu. Caleb sekarang milikku. Aku menghabiskan 60 juta dolar untuk membelinya. Ya, sepertinya aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Aku janji padamu. Janji apa padanya? Aku akan memberimu semua yang kau inginkan. Kalau begitu, mari bersulang untuk kerjasama yang sukses. Joker, kalau yang kau inginkan adalah nyawanya, aku tidak bisa setuju. Nona Hawkins, kau pasti bercanda. Dia lebih berharga hidup daripada mati. Jadi untuk hari ini, kau harus tinggal di sini. Besok, aku akan membawanya ke sini. Mari kita makan malam bersama nanti malam. Apa sebenarnya yang diinginkan Joker? Aku akan memberitahumu setelah semuanya selesai. Nona Hawkins, kau wanita paling berani yang pernah aku temui. Izinkan aku bersulang untukmu. Terima kasih banyak, Tuan Joker, atas apresiasinya, tapi aku tidak minum alkohol. Aku akan ambilkan segelas air untukmu. Hei cantik, minum dong, mari kita berkenalan. Maaf, aku tidak minum alkohol. Ah ayolah, kan sudah di sini. Minum saja sedikit. Tolongin aku, kalau kamu minum seteguk, sisanya aku yang habiskan. Ayo, minum 1 gelas. Aku akan minum bersamamu. Caleb, jujur aja, kami belum pernah dekat sama cewek sebelumnya. Lu bawa cewek cantik ke sini. Terus gue nggak boleh sentuh dia? Udah gue bilang, dia sama gue. Lupakan aja. Jangan sentuh dia. Minta maaf ke dia. Maaf ya, tadi. Keluar. Maaf ya tadi, aku nggak bermaksud merusak suasana buat semuanya. Caleb, lu benar-benar beruntung. Nona Hawkins, jangan dipikirin, memang begitu orangnya. Hal kecil kayak gini, nggak bakal ganggu kerja sama kita. Kalau emang enggak mau minum, ayo kita pergi aja. Kamar kita lagi kurang malam ini, jadi kalian berdua harus tidur sekamar. Jujur aja, ninggalin cewek secantik ini tidur sendirian di sini, lu sendiri juga nggak enak kan?
Apa iya aku bakal ngapa-ngapain elu? Malu-malu apaan sih? Kenapa maksa tidur di luar? Bukan begitu. Aku belum pernah tidur sama cewek sebelumnya. Sungguh? Jadi malam itu nggak dihitung? Bukan itu maksudnya. Sudah jam 11. Kalian berdua pasti tidur sangat larut tadi malam. Diam. Serius? Kamu segitu tidak bergunanya? Jangan ngomong kosong. Dia di mana? Joker, kamu mengundangku pagi-pagi sekali. Ada apa? Aku punya sekelompok rekrutan baru yang menunggu untuk aku urus. Aku punya seorang teman yang punya beberapa hal ingin ditanyakan padamu. Jadi, dia mempercayakanku Untuk mengundangmu. Aku akan biarkan kalian berdua bicara. Oh, iya, kalian sebenarnya sudah kenal sejak lama. Bukankah kamu nomor 48? Yang melarikan diri dari camp 8 tahun lalu? Aku tidak akan berada di posisiku sekarang. Kalau bukan karena latihanmu. Karena kamu berhasil melarikan diri, kenapa kamu datang mencariku? Biar aku tanya. Dulu, siapa yang menjual Cynthia Hawkins padamu? Joker, kita sudah sepakat dari awal untuk tidak ikut campur urusan masing-masing. Sekarang mereka mendatangiku seperti ini. Sebenarnya kamu mau ngapain? Aduh, aku nggak mungkin bisa ngalahin Caleb. Ngobrol sama dia juga nggak bakal ngebantu. Caleb sendirian bisa ngancurin seluruh operasi ini. Apapun yang kutanya, jawab aja. Seumur hidupku, aku belum pernah dengerin perempuan. Kamu nggak usah bicara kalau nggak mau. Aku ketua baru Orion Corporation. Kalau aku mau cari tahu sesuatu, aku akan tahu. Tapi aku nggak suka orang yang nggak nurut perintah. Jadi mungkin aku harus bunuh dia hari ini. Kamu mengancamku. Ini bukan ancaman. Bahkan kalau aku bunuh kamu, nggak ada yang bisa berbuat apa-apa ke aku. Kalau punya kekuatan dan status mutlak, kamu cuma mayat aja. Aku akan bicara. Apa kalian? Kalian dan Orion kalian cuma main-main sama aku? Waktu itu, ketua Orion lah yang jual dia ke kami. Sekarang kamu tanya aku soal itu? Emangnya ada gunanya? Itu Donald Mercer. Jadi waktu kalian buat kesepakatan dulu. Apa ada barang bukti yang ditinggal atau bukti apapun? Jangan coba-coba bohong. Aku tahu. Kalian tanda tangan kontrak buat segala hal. Kasih aku kartu aksesnya. Aku sendiri yang ambil. Barangnya ada di brankas kantorku. Kodenya 5984. Bos, kami belum menemukannya. Kemana lagi perempuan muda seperti dia bisa pergi, membawa serta anak laki-laki mainan yang terluka? Mereka bisa hilang begitu saja? Direktur Mercer, menurut saya, hal yang paling mendesak saat ini adalah mengukuhkan otoritas tertinggi Orion Corporation. Semua orang di luar sana mengira Anda sudah mati. Mereka semua berasumsi Audrey yang jadi ketua sekarang. Ya, kita harus turun tangan dan memimpin. Lalu balas menyerang lebih keras lagi. Adakan konferensi pers besok. Hubungi para wartawan. Ambil mobil ini. Akan ada yang menunggumu. Baiklah, terima kasih. Tuan Joker, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Jika di masa depan Anda butuh sesuatu dariku, Anda bisa datang ke Orion Corporation. Selagi itu legal, aku akan berusaha membantumu. Tidak perlu.
Pembayarannya sudah dilakukan? Bukan? Baiklah, sebaiknya kamu segera pergi. Jangan lupa pembayaranku. Ayo pergi. Maksudnya pembayaran apa? Bukan apa-apa. Dia cuma mau semua yang aku punya. Apakah itu lebih dari yang sudah kuberikan padamu? Audrey sayang, apa kamu benar-benar mengira aku cuma anak laki-laki tampan yang hidup bergantung padamu? Uang bukan masalah bagiku. Sepertinya kamu tidak kekurangan uang. Ya, aku bisa saja kekurangan. Nona Hawkins, berapa yang akan kamu bayar untuk membeliku? Direktur Mercer sebenarnya tidak mati. Serius. Apa yang terjadi? Dari mana kamu dengar itu? Konferensi pers Orion Corporation. Semuanya, terima kasih sudah datang. Semuanya, terima kasih sudah datang. Saya Donald Mercer. Tuan Mercer, ada rumor di internet bilang Bapak jatuh dari tebing dan meninggal. Sebenarnya, apa yang terjadi? Saya tidak mati. Jatuh dari tebing itu hanya kecelakaan. Saya diselamatkan oleh orang-orang baik hati dan butuh waktu untuk pulih. Tapi untuk sementara, saya terbaring di tempat tidur. Dan saya tidak bisa menghubungi siapapun di luar. Sekarang Bapak sudah kembali. Apakah Bapak berencana merebut kembali posisi ketua? Selama Bapak tidak ada, Orion Corporation sudah berpindah tangan. Audrey dan saya sudah menikah secara hukum. Jadi tidak ada yang namanya pergantian kepemilikan. Ketua Orion Corporation tetap saya, Donald Mercer. Audrey, tanpa bukti, kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kamu cuma seorang wanita. Mustahil kamu bisa menyentuh orang-orang di training camp. Orion hanya akan menjadi milikku. Tunggu. Tahan dulu. Orion tidak akan pernah jatuh ke tangan penjahat sepertimu. Ibu Hawkins, apa yang terjadi di sini? Audrey Hawkins, aku tahu kau selalu menginginkan posisi ketua di Orion. Tapi itu bukan berarti kau bisa seenaknya membuat tuduhan palsu terhadapku. Ini adalah berkas-berkas. Tentang gadis-gadis yang dikumpulkan Donald menggunakan nama perusahaan Orion, berkas-berkas ini jelas menunjukkan bahwa mereka adalah perempuan muda berusia 18 hingga 25 tahun. Tunggu. Apa ini nyata? Hei, lihat ini. Bagaimana dia bisa mendapatkan ini? Apa dia baru-baru ini pergi ke luar negeri? Tidak mungkin dia menemukan kamp pelatihan itu. Orang-orang itu tidak akan pernah bertemu dengannya. Berkas-berkas ini bahkan lebih detail daripada catatan wawancara. Bahkan termasuk laporan medis tentang organ dan kondisi kesehatan, dengan catatan bahwa gadis-gadis itu cocok untuk melahirkan. Dan sebagian besar perempuan ini adalah yatim piatu atau dari keluarga orang tua tunggal. Aku hanya peduli apakah kesehatan atau situasi keluarga seorang karyawan mungkin memengaruhi pekerjaan mereka. Apa salahnya dengan itu? Donald, kau tahu dari mana berkas-berkas ini berasal? Berkas-berkas ini berasal dari pembeli yang membeli Cynthia Hawkins darimu. Donald Mercer mengumpulkan berkas-berkas ini untuk menjual orang ke luar negeri. Begitu salah satu gadis ini dipilih oleh pembeli, Donald akan menipu perempuan-perempuan ini dan menjual mereka dengan mengatakan mereka ditugaskan ke cabang luar negeri. Direktur Mercer, tolong tanggapi hal ini. Tolong jelaskan, Direktur Mercer. Direktur Mercer. Berhenti bicara omong kosong. Dia hanya ingin menjatuhkanku. Dia mengincar kursi ketua di Orion. Pria itu adalah kekasih gelapnya. Mereka berdua bekerja sama untuk menjebakku. Audrey sudah lama berbuat curang. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai terjun bebas.
Ini dokumen aslinya. Di sini tertulis jelas Donald terlibat dalam perdagangan manusia. Korban pertamanya adalah adik perempuan saya, Cynthia Hawkins. Ini baru puncak gunung esnya. Selama bertahun-tahun ini, tak terhitung berapa banyak nyawa yang dia hancurkan seperti ini. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kamu tidak mungkin melihatnya. Aku tidak mungkin. Cynthia Hawkins adalah kakak saya. 8 tahun lalu, dia dijual ke camp. Dia tumbuh besar dan berlatih bersamaku. Kami melarikan diri dari neraka itu bersama. 8 tahun kemudian, dia bertemu Donald lagi. Tapi kali ini, dia dibunuh dengan kejam olehnya. Dingo Arthur. Jatuh dari tebing hanyalah kematian yang direkayasa setelah dia membunuh kakak saya, untuk menghindari kecurigaan. Omong kosong, kalian berdua pasangan mesum? Mana mungkin aku menyakiti adik ipar istriku sendiri? Benar atau tidaknya, pergi jelaskan ke polisi. Direktur Hawkins. Saya sudah menyerahkan semua bukti yang saya temukan ke polisi. Anda berhutang penjelasan pada saya dan adik perempuan saya. Tenang saja, saya berjanji akan bertindak adil. Bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Tidak, tidak. Lepaskan aku, lepaskan, Audrey. Kita sudah menikah, kan? Setelah semua yang kita lalui, kamu berhutang padaku. Tolong, bantu aku, tolong, aku mohon padamu. Donald Mercer. Satu-satunya alasan aku menikahimu adalah untuk memenuhi permintaan terakhir ayahku. Tidak masalah kalau kamu tidak ambisius. Aku bisa membantumu mempertahankan kursimu di Orion Corporation. Tapi kamu tidak pernah mengerti. Sejak saat kamu menculik adikku, ini selalu akan menjadi satu-satunya akhir untukmu. Audrey Hawkins. Jika kamu mencoba menyeretku bersamamu, maka kamu juga akan ikut. Jangan repot-repot. Kamu yang menculik Cynthia duluan, dan kami sudah menemukan pengacara terbaik untuk mengajukan gugatan cerai. Kamu tidak akan menyeretnya bersamamu. Tidak, Audrey, kamu akan berakhir mati. Aku tidak akan membiarkanmu pergi semudah itu, dasar jalan. Dan masih ada 2 tikus tersisa. Brian Herrick dan Oscar Greer. Jangan repot-repot bersembunyi, keluarlah. Kalian dicurigai terlibat transaksi ilegal. Kami sedang mengumpulkan bukti. Ikut kami dulu. Ini semua hanya salah paham. Semuanya dia yang salah. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Dia yang menyuruhku melakukan semuanya. Lepaskan aku. Semuanya sudah berakhir sekarang. Ayo kita kembali. Kamu pergi ke kantor dulu, dan bantu aku membersihkan para lintah darat itu. Daftarnya ada di mejaku. Aku masih perlu mengunjungi Donald di penjara. Ada beberapa hal yang masih perlu kujelaskan. Ya? Halo? Apa? Donald Mercer kabur saat sedang dipindahkan? Sial. Audrey Hawkins. Tidak menyangka, kan? Dasar jalan kotor. Kau sudah main-main dengan Caleb Stafford itu sejak lama, bukan? Jadi kau bekerja sama dengannya untuk coba menjebak aku? Kalau tidak mau orang lain tahu, jangan lakukan dari awal. Donald Mercer, aku tidak pernah memperlakukanmu buruk. Kenapa kau harus menyakiti Cynthia? Karena dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Siapa yang menyuruhmu ke sini? Bagaimana kalau Audrey tahu? Pembeli hanya mau kiriman kemarin. Yang berusia 18 tahun.
Mereka butuh sekarang. Segitu mendesaknya? Ya, mereka bahkan mau bayar lebih. Kita harus kirim orang-orang itu malam ini. Santai. Aku akan pakai nama Orion Corporation sebagai kedok. Aku akan bilang ke para karyawan itu bahwa mereka ditugaskan ke cabang luar negeri. Kamu. Tunggu saja aku di Terminal Harbor View. Siapa di sana? Bagaimana dia bisa tahu? Ini buruk, sangat buruk. Bagaimana kalau si bocah kecil itu memberitahu Audrey? Karena kau sudah tahu ini, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Masukkan dia ke mobil. Audrey, kematian adik perempuanmu sepenuhnya salahmu. Kalau saja kau tidak menikah denganku, adik perempuanmu tidak akan perlu mati sama sekali. Hahaha. Kaulah yang membunuh adik perempuanmu, jadi, pergi ke neraka. Audrey, berhenti. Kalau kau tidak ingin dia mati, Tidak. Caleb Stafford. Tidak. Caleb Stafford. selama kau berjalan melintasi sini, aku akan melepaskannya. Donald Mercer. Tolong, aku mohon, lepaskan dia. Jangan khawatirkan aku, Caleb. Pergi. 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 Pergi saja, jangan khawatirkan aku. Kumohon. Kumohon. Lepaskan dia. Baiklah. Aku akan melepaskannya sekarang juga. Dan mengirim kalian berdua. Langsung ke neraka. Kalau begitu, ayo kita ke neraka bersama-sama. Berhenti. Caleb. Kenapa kau menyelamatkanku? Hidupku penting, hidupmu tidak. Aku? Tahanlah, aku mohon padamu. Kumohon, jangan sampai ada sesuatu terjadi padamu. Aku mohon padamu. Kumohon, jangan sampai ada sesuatu terjadi padamu. Caleb. Caleb Stafford. Caleb Stafford. Caleb Stafford. Caleb Stafford. Kau sudah sadar. Tubuhmu. Di mana Caleb Stafford? Nona Hawkins. Caleb sudah tiada. Di mana jasadnya? Jasadnya sudah dibawa pergi. Siapa yang membawanya? Pahlawanku. Kamu tahu nggak berapa banyak uang yang kamu hasilkan buat aku selama 2 tahun terakhir ini? Jujur saja. Aku sangat menyayangimu. Oke. Dulu, waktu kamu pura-pura mati buat keluar, dan biarkan aku membawamu pergi, kamu pernah menyesalinya? Kamu sudah menahanku di sini selama 3 tahun, aku nggak bisa janji kalau aku akan tetap hidup setiap harinya. Jadi aku nggak bisa biarkan dia terlibat dalam hal ini. Baiklah. Ini misi terakhir. Cuma jaga 1 orang. Nona Hawkins? Bisakah kita bicarakan ini baik-baik? Ini tentang apa sih? Tuan Joker, Anda cukup terkenal, kepala pasukan bayaran. Kalau Anda nggak mau, bagaimana bisa Anda setuju untuk menemui saya? Izinkan saya bertanya, 2 tahun lalu, Andalah yang mengambil Caleb Stafford, kan? Terus kenapa? Berapa tarifnya? Aku akan menebusnya. Tolong, kembalikan dia padaku. Hei. Kamu tahu? Aku biasanya nggak terima job bodyguard. Tapi kliennya nawarin harga yang serius. Penuh $24 juta. Klien yang cukup menggiurkan,
Jadi, aku bawa dia ke sini. Kalau kamu mau menolak, ya bilang sendiri padanya. Audrey. Audrey Hawkins. Caleb Stafford. Lama tidak bertemu. Baiklah. Kalian berdua saja yang ngobrol. Ayo pergi. Audrey Hawkins. Jadi kamu nggak tertarik, ya? Kalau gitu aku cari orang lain. Bukan begitu. Caleb, kamu benar-benar nggak menghargai apa yang kamu punya. Dengan 2 juta dolar sebulan, nggak ada orang yang nggak bisa aku sewa. Yang Joker inginkan cuma cari untung dari kamu, kan? Bukan berarti aku nggak punya uang. Kenapa nggak bilang ke aku? Atau kamu cuma mikir aku nggak mampu untuk melunasi kontrakmu? Bukan itu masalahnya. Yang Joker inginkan itu aku, dia mau aku terus kerja buat dia selama 3 tahun. Aku nggak bisa janji aku bakal masih hidup setelah 3 tahun, jadi aku... Udah, deh. Aku cuma nanya, kamu mau terima kerjaan setahun atau enggak? Tentu saja. Itu suatu kehormatan buat aku. Jadi sekarang, aku bos kamu. Harusnya kamu panggil aku apa? Tuan. Nah, gitu dong. Audrey Hawkins, waktu itu, aku cuma takut. Kalau aku nggak kembali, aku nggak mau kamu nunggu sia-sia. Siapa bilang aku nungguin kamu? Kamu nggak nunggu? Nggak, tapi, kamu sendiri yang bilang. Aku bilang apa? Kamu bilang kamu mau aku. Di samping kamu seumur hidup. Audrey Hawkins, aku nggak akan melepasmu lagi.